Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian selawat beriringkan salam tercurah kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati sahabat saya, Bapak Ketua Masjid As-Sakinah beserta jajarannya, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cadiak pandai, Bundokan Duang, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan. Kemudian seterusnya kepada anak-anak kami yang kami banggakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Dari rumah kita melangkahkan kaki, satu langkah kaki kita diampunkan dosa, satu langkah kaki lagi ditinggikan derajat kita di sisi Allah. Sampai kita di masjid ini melaksanakan solat sunnah fajar 2 rakaat, yang mana itu pahalanya setara dengan dunia dan isinya. Kemudian alhamdulillah kita telah melaksanakan solat subuh secara berjamaah, maka dihindari kita dari kemunafikan. Kemudian selanjutnya kita mendengarkan tausiah singkat. Malaikat menaungi kita dengan sayapnya, ridhan malayasna. Kemudian diberikan ketenangan hati, diampunkan dosa. Nanti ketika kita sampai di rumah, apa kata malaikat dari langit? Pulanglah kalian, segala dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak pahala-pahala yang kita raih sampai pada detik ini ya Pak Ibu. Nah, bersyukurlah kita sampai pada malam ke-24 Ramadan ini kita masih diberikan keteguhan iman oleh Allah, masih diberikan kesehatan. Sangat banyak saudara-saudara kita di luar sana, ibu-ibu. 10 Ramadan terakhir ini itu luar biasa nilainya. Malahan ada satu malam yang apabila malam itu kita dapatkan semuanya pahalanya, maka setaralah dengan kita beribadah selama 1000 tahun lamanya, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ini kebanyakan di malam-malam terakhir ini bukan di masjid atau di musola yang ramainya, tapi di pasar. Nah, beruntung kita Masjid As-Sakinah ini, jangankan 10 Ramadan terakhir, sejak awal sampai saat ini itu jemaah luar biasa. Luar biasa. Nah, ini perlu kita pertahankan ini ya Pak Ibu. Perlu kita pertahankan. Karena kenapa? Keistiqomahan kita, konsisten kita untuk beribadah ini, itu banyak keuntungannya. Maka oleh sebab itu, judul tausiah kita pada pagi ini, kita berikan judul keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang selalu menjaga amal ibadahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Berdasarkan judul tadi, kita didasari atau dilandaskan dalam surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim," istiqomahlah kamu terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan dengan orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqomah. Istiqomah ini artinya Bapak Ibu, mengerjakan satu amal ibadah yang apabila amal itu kita kerjakan,
Sampai detik ini tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya. Bahkan nanti ketika sampai kita akan meninggal dunia. Jadi istiqomah ini artinya secara harfiah adalah rutinitas konsisten dengan amal ibadah yang kita lakukan. Konsistensi ini yang akan dinilai oleh Allah itu mahal harganya, Pak Ibu. Jadi apabila kita beribadah itu kita mulai sejak dulu sampai kita akan meninggalkan dunia ini, itu tetap kita lakukan, Pak Ibu. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah." Ini diceritakan dalam sebuah riwayat hadis Muslim, Bapak Ibu. Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah?" Kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha wa in qalla. Amal kecil tapi dilakukan secara rutin. Nah, di sini kata rutin itu menunjukkan suatu keistiqomahan kita, suatu konsistensi kita dalam melakukan amal. Amal itu kecil, Bapak Ibu, tidak perlu besar. Boleh besar, tapi kalau kita kerjakan setiap hari itu akan memberatkan kita. Makanya Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah tahu dengan umatnya, amal kecil tapi dilakukan secara rutin. Kalau amal itu besar kita lakukan, maka bisa jadi keberlanjutan amal itu akan terhenti. Contoh, Bapak Ibu bersedekah. Bersedekah katakan 100.000 tiap hari. Bisa jadi di kemudian hari Bapak Ibu tidak sanggup untuk bersedekah, maka terhenti amal itu. Maka kata Rasulullah, amal kecil, Bapak Ibu bersedekah 5.000 setiap pagi subuh ini. Masuk ke celengan, masuk ke kotak infak Masjid As-Sakinah. Dan itu Bapak Ibu lakukan setiap hari, setiap subuh. Sampai nantinya ketika kita akan meninggal dunia, Bapak Ibu. Ini namanya istiqomah. Kemudian contohnya lagi Bapak Ibu membaca Al-Quran. Saya yakin kalau jamaah Masjid As-Sakinah ini hobi baca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Akan tetapi bukan hanya di bulan Ramadan saja. Keberlanjutan itu selalu kita lakukan di luar Ramadan. Bapak Ibu baca Al-Quran 1 halaman 1 hari. Satu halaman itu Bapak habiskan sampai di penghujung hayat nanti. Tiap hari seperti itu. Maka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, amal kecil tapi dilakukan secara rutin. Nah, kemudian kita lihat keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang selalu menjaga amal ibadahnya ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat dalam surat Jin ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ala wistaqamu ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Jikalau seseorang itu istiqomah dalam melaksanakan amalnya, maka niscaya Allah akan turunkan kepadanya air yang mengalir. Air yang mengalir ini maknanya adalah pahala yang tidak ada putus-putusnya, Pak Ibu. Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun ini adalah pahala tanpa batas, unlimited. Jadi ayat ini itu dijelaskan dalam satu hadis Nabi riwayat At-Tirmizi. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan." Jikalau seseorang itu istiqomah dalam satu amalnya, maka ketika dia sakit atau bepergian, lalu amal itu tertinggal, tidak bisa dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala tetap catatkan nilai pahala amalnya sampai dia sembuh atau meninggal dunia atau sampai ke tempat semula. Bapak Ibu, ini dalam hadis ini ada 2 poin. Yang pertama, ketika Bapak Ibu nanti sakit, kita hidup di dunia ini bukan makin sehat Bapak Ibu, makin sakit. Kita hidup dunia ini bukan makin
bagus bentuk kita, bukan makin cantik bentuk kita, makin buruk. Karena itu sifat dunia. Ketika kita sakit nanti, tidak bisa Pak Ibu melangkah ke masjid boleh dah. Awak sakit, tidak bisa melangkah lagi. Jangan Pak Ibu sedih. Karena tetap pahala Pak Ibu melangkah ke masjid dulu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Pak Ibu sehat nanti. Atau sampai meninggal dunia. Ini hebatnya keuntungan orang-orang yang selalu mempergunakan dirinya ini untuk beribadah kepada Allah Pak Ibu. Ini nilainya. Jadi ketika sehat, kita gunakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sakit nanti tidak bisa kita mengerjakannya, maka tetap pahala yang dulu dicatatkan oleh Allah sampai kita sehat kembali atau sampai kita meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi musafir, pergi mencari cucu atau anak ke Pekanbaru ataupun ke Jakarta, amal Pak Ibu selama ada di tempat ini selalu Bapak Ibu kerjakan. Sekarang status Bapak Ibu menjadi musafir, tertinggal amal itu, tidak dikerjakan, maka nilai pahala yang Ibu kerjakan di tempat itu, di tempat ini akan tetap dicatatkan oleh Allah walaupun Bapak Ibu tidak mengerjakannya. Sampai kapan Ustaz? Sampai Bapak Ibu mukim kembali ke tempat semula. Ini hebatnya Bapak Ibu. Makanya kata Rasulullah, ihtanin khamsan qabla khamsin. Gunakanlah waktu yang 5 sebelum jatuh waktu yang 5. Yang pertama, gunakan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Gunakan masa kayamu sebelum tiba masa miskinmu. Gunakan masa lapangmu sebelum tiba masa sempitmu. Bapak Ibu, kini ketika sehat, kini kau rajin beribadah, taat kepada Allah. Sakit nanti jangan cameh loh, jangan manangih loh leh. Tetap pahala itu dicatatkan oleh Allah sampai Pak Ibu sehat balik. Sampai Pak Ibu sehat balik atau meninggal dunia, itu luar biasa. Itu kasih sayang Allah kepada orang-orang yang taat kepadanya Pak Ibu. Itu. Tapi ketika sehat Pak Ibu, tidak ada mendakik kamu saji orang. Tidak ada beribadah. Jarang kok lagi beribadah sekali-sekalinya. Dia sakit sama Allah. Taraga apa kamu saji. Aku nak bisa. Tapi kalau rutinitas itu di kerajaan tiap hari, ketika awak dia ujian oleh Allah, maka tetaplah nilai pahala itu dicatatkan oleh Allah. Bapak Ibu, ada salah seorang bapak umur 59 tahun. Saya tidak sebutkan namanya. Jadi ini memang kejadian Bapak Ibu. 59 tahun Pak. Jadi bapak ini sungguh dia selalu ketaatannya kepada Allah itu luar biasa. Belum azan di masjid itu beliau sudah sampai. Kalau untuk ibadah wajib, ibadah sunat, ibadah sosial pun beliau kerjakan. Jadi kalau setiap hari Minggu itu ada gotong royong bersama, itu sebelum hari Minggu itu beliau sudah mulai gotong royong sendiri ya Pak Ibu. Dibersihkanlah lingkungan pekarang rumahnya sampai di lingkungan got-got yang ada di tempat itu. Qadarullah, ternyata Allah jika menginginkan hambanya Pak Ibu, maka hamba itu harus diuji dulu. Bapak Ibu, ketika Allah menginginkan kita, Allah pakai kita dulu Pak Ibu. Gunanya apa? Gunanya untuk melihat sejauh mana kesungguhan orang itu kepada Allah. Qadarullah, diberikan penyakit oleh Allah. Stroke Bapak Ibu. Stroke Bapak ini, stroke-nya itu bukan stroke biasa, stroke berat. Jadi ketika itu saya datang ke rumahnya untuk menjenguk beliau. Kata beliau, Ustaz, sadih hati hamba Ustaz. Mencari kawan-kawan, pai melangkah kamu saja Ustaz. Nak ada amalan boleh do Ustaz. Tak isak-isak menangi ibu. Tak isak-isak menangi Pak. Nak ada amalan boleh do Ustaz. Dan itu dengan payahlah mulut berbicara atau mabuk. Kalau stroke itu tuh sebelah otak sebelah kiri tersumbat, yang kanan sebelah kanan bu lemah ya, dari atas sampai ke bawah. Dan pun tak bisa berdiri dah bu, duduk saja di kursi roda.
sebegitunya keinginannya, keras hatinya ingin dekat kepada Allah, Pak Ibu, diberikan penyakit. Karena Allah menginginkan dia, diuji ya Pak Ibu. Jadi ujian Allah ini bermacam-macam Pak Ibu. Bukan hanya kita diberi sakit saja. Bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang kita cintai nantinya. Itu janganlah hal yang membuat kita nanti akan menjadi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Pak Ibu, para nabi itu ujiannya luar biasa. Habis ujian hari ini, besok datang ujian lagi. Seperti itu masa lalu. Jadi kalau kita diuji sama Allah, alhamdulillah. Ternyata Allah masih memperhatikan hambanya. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika itu saya datang ke rumah, beliau menangis. Saya bilang, Bapak kalau berbicara, kalau tidak ada amal, salah Bapak. Bapak ketika sehat dulu rajin beribadah. Ibadah taat kepada Allah. Kini ya Pak diuji sama Allah kini. Jadi amal Bapak yang dulu Bapak kerajon di koko tetap dicatatkan oleh Allah nilai pahalanya, nilai amalnya sampai Bapak nanti sehat kembali atau meninggal dunia nantinya. Di situ taman luang beliau Bu. Sanang hatinya, taman luang baca sanang senyumnya Bu. Iya tuh Ustaz. Iya Pak, insya Allah. Itu Rasulullah yang berkata. Hadis At-Tirmizi sahih Bu. Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Itu hebatnya apabila kita itu istiqomah dalam taat kepada Allah Pak Ibu. Terserah amal kita apa. Amal yang wajib, amal yang sunnah, amal ibadah sosial, silakan. Tapi konsistensinya dijaga. Ini ilmunya Pak Ibu. Jadi kalau kita dalam kondisi seperti ini diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, maka pergunakanlah sebaik-baiknya. Kita di dunia ini sudah masuk ke dalam suatu permainan. Karena dunia ini adalah permainan, di surat Al-Ankabut 64. Permainan. Jadi kalau kita telah masuk dalam permainan, yang namanya permainan ini ada yang kalah, ada yang menang. Maka jadilah pemenang. Karena penduduk surga itu ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang menyelesaikan kehidupan di dunianya dengan sangat baik, maka dialah yang jadi juara nantinya ketika sampai di surga. Bapak Ibu pasti ingin masuk surga kan? Pasti. Tak ada orang tidak nyong masuk surga dah Bu. Syaratnya apa? Syaratnya juga beribadahnya. Ada orang yang pengen masuk surga tapi nak namu sembahyang lah. Malih beribadah. Awak cita-cita kan masuk surga lah. Apa caranya Pak? Sementara awak di dunia koko gunanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Di kecean alun-ado panggilan ada Ustaz. Panggilan yang mah alun-ado oleh. Panggilanku tigonya Pak Ibu. Panggilan karajo yang pertama. Panggilan azan yang kedua. Panggilan aceh lah Ibu. Panggilan mati. Panggilan yang mati mungkin nak yang lu panggilan tu kecilnya. Iya Pak. Kadang awak kalau kamu nyuruh, kamu ngajak mengimbau untuk beribadah, kau memang agak barik Pak. Barik orang diajak. Ambo ketua musola Nurul Bilad di Pepaya Pak. Itu tiuk sabanta maimbau mengajak jamaah yang tibu itu kaitu saja Bu. Iya. Bara orang biasanya di satu saf tu 7 orang. Itu 7 orang tu nanti bonya. Ambo buat acara wirid pengajian. Ya berharap pula kalau semarak musalah itu tuh. Berharap awak bantu itu rami naknya kan, bertambah jamaah tu. Itu juga aja Bu, 7 orang 7 aja. Itu dari segi untuk kita siraman rohani Bu ya. Gotong royong pun cuy itu. Awak ketua RT pula di sini. Di soran lah untuk gotong royong pasamu. Yuk gotong royong ku tujuannya kan untuk mempererat tali silaturahmi balik Bu. Jadi bukan hanya untuk kita untuk merasa lingkungan kan tidak bintu. Kadang-kadang kalau bakar rajo koko jarang mau sobok. Jarang mau sobok sama antara satu dengan yang lain. Sekali sebulan atau 2 kali sebulan kita buatlah gotong royong ku di lingkungan. Yang tiba jamaah yang 7 orang tu tuh Bu. Yang lain kamu apa? Pada Lambos itu 120 kakak. Banyak Bu. Kamu apa aja?
Nak namu ada di soraan pun nak namu dia ge surat tertulis seperti itu ke rumah pun tak tiba. Iya Pak. Jadi itu Pak yang tujuh lah masuk sarugol itu dia Pak. Nah, jadi itu kalau kita mengajak itu menghimbau itu memang sulit. Sulit Bu. Padahal Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim itu, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilin. Barang siapa yang menjadi sebab orang berbuat baik, maka akan mendapatkan pahala dari orang yang berbuat baik itu karena disebabkan atas dirinya tadi. Jadi kalau Pak pengurus menghimbau orang untuk beribadah kok, tibo Pak Ibu rami-rami kamari mah, itu pahala Pak Ibu dikumpulkan sedolanya ada gen ke orang yang bawa tadi itu mabuk tanpa mengurangi pahala Ibu yang tibo tuh. Itu hebatnya membawa orang tuh Pak. Nah, jadi kalau jadi pengurus masjid itu kok luar biasa kok mabuk. Nah, cuma kesabarannya dituntut dulu tuh. Nah, karena ikhlas Bu nak do gaji dah. Ikhlas. Keikhlasan itulah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pengurus Masjid As-Sakinah kok tetap diberikan kesehatan hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Mudah-mudahan hendaknya. Jadi itu yang kedua Pak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat dalam surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, ini menunjukkan kalau dia beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang hadir pada subuh ini itu beriman semuanya. Bako itu Ustaz, kau nak beriman apa Ibu nak mungkin sampai kemari dah. Ancak Ibu kalau yang lama kini Ibu lalu di kasua mah angkik selimut itu pagui guliang cie itu zero warna tu mah. Iya Pak. Aku tibu kemari Pak. Ala dingin awak di rumah tibu siku dingin lo balik Tapi koko luar biasa. Orang beriman tu kan betul itu Bu. Ya, kalau ingin mencari orang beriman kau cari di subuh hari kata Rasulullah. Ya nak Bu. Cari waktu subuh. Kalau mencari orang muslim waktu rayo. Itu bantu lacuk Ustaz pakai cek. Kau yang pertama Ibu lah lulus gini kau apa Innallazina qalu rabbunallah tadi, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, maknanya menunjukkan kalau dia telah beriman kepada Allah. Apa sambungan ayatnya? Summastaqamu. Kembali lagi dia istiqomah kepada Allah melakukan amal ibadahnya. Dan ini sudah Pak Ibu kerjakan pula. Bagi yang alun kau buang, bagi yang alun kau pasan nambo gini kau. Bapak Ibu pikirkan mulai hari ini, mulai pagi ini, kira-kira amal yang akan bisa Pak Ibu lakukan. Amal tu kecil, tapi dilakukan secara rutin. Nanti kita bahas Pak Ibu. Nyo banyak amal tu mah. Banyak Bu. Tapi kau biar kecil amal tu, tapi rutin tarui. Beko takutnya kalau gadang, beko nak tak kerajuan doh. Ya nak Pak? Amal kecil. Dia selalu istiqomah kepada Allah melakukan amalnya. Ketika kematiannya tiba nanti. Ketika sakaratul maut tiba nanti, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah turunkan para malaikat untuknya, untuk menghiburnya. Kira-kira wak duit kok kira baralam mulai Pak. Yang umur 60 kini kok banyak Bu. Banyak nak Pak. Ummati bani sitin wa sab'in. Umatku umurnya 60 sampai 70 tahun. Yang 60 yang dake-dake tu Pak, itu nak lama itu doh. Kau 5 tahun 6 tahun kau lah pai kau mah. Mau bukan nakin-nakin kau Pak. Kondaknya kalau mati kau mumbang jatuh kalapo jatuh kau mah. Tapi sunnatullahnya yang lah 60 tu lah dake tu mah. Tu siap-siap ni tu dah barang lama tibonya tu mah. Yang panjapu yang ngok kau. Ketika kematian tu tiba kata Allah turunkan para malaikat kepadanya untuk menghiburnya. Apa kata malaikat tadi ya Pak Ibu? Ala takhafu. Jangan engkau takut menerima kematian ini. Jangan engkau takut menerima kematian ini, kata malaikat. Wala tahzanu. Jangan engkau bersedih meninggalkan harta, anak, istri, suami. Jangan kau bersedih. Wa basiru bil jannah. Ini surga yang akan kau tempati.
Ketika dipilihkan surga itu barulah malaikat itu bekerja mencabut nyawanya dan dia tidak merasakan sakit mati sedikit pun. Aduh, orang yang mati iko, Bu. Aduh. Ketika kan dicabut nyawanya tuh, tidak terasa sakit mati di nyawa. Aduh. Makanya dalam Al-Quran itu malaikat yang mencabut nyawa kita itu ada dua caranya, Pak Ibu. Yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Malaikat yang mencabut nyawa manusia itu dengan sangat keras. Itu Pak dia tuh Bapak Ibu. Dengan keras. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Itu mengatakan letang yang diangkik nyawa-anguk itu mabuk. Itu orang kafir kebanyakan seperti itu tuh. Yang kedua, wan nasitati nasta. Malaikat yang mencabut nyawa manusia itu dengan sangat lembut. Saking lembutnya dia tidak merasa. Kenapa? Karena dipilihkan surga kepadanya. Contohnya gini ilustrasinya Pak Ibu. Ibu mungkin Allah sadolanya pernah malayan dah. Tak kok ada yang lu pernah malayan deh. Kalau kami udah pernah malayan deh buah. Ibu gini ya contohnya gini buah. Ketika ibu melahirkan, itu antara dua itunya Pak Ibu, bas sabuang anguk tuh mah. Kalau nak duit mati. Yo Bu. Kancang iyo ibu Pak, iyo sawan. Iyo memang iyo Pak. Awak nak marasun Pak. Ibu ko luar biasa, makanya perempuan itu tuh manusia terkuat di muka bumi ko. Cobalah, ayo ibu. Cobalah Pak gini lah. Hamil lah. Apa hamil gini kok Pak? Membawa karambia cie Pak, gantungan di parui apa tuh? Sehari kok enggak ketalok Pak, sehari saya. Ibu kok 9 bulan ya coba mau itu Pak. 9 bulan. Cuy itu mana? Ketika ibu malayan tuh sakit dah. Sakit nah Bu. Ketika sakit tuh Pak Ibu. Yo bana-bana bahasa buang ngangok. Kau nak mati duit tadi kan itu kecembo tadi nak. Tapi setelah lahir nak kau Bu. Lahir nak kau. Anak pertama kau. Awak merindukan anak wah, lahir nak kau. Tibo bidan. Ibu, alhamdulillah ini anaknya. Alhamdulillah laki-laki atau perempuan. Ibu cari anak tu Bu. Masya Allah. Yang sakit tadi kau lupa apa? Nak betul Bu? Bapak. Bantuan itu ilustrasi baru di dunia ketika melahirkan Bu. Iko sarugo dicalian kepada awak. Alun ada bandingan itu Bu kalau surga dicalian tu. Surga itu sesuatu yang tidak pernah nampak deh, tidak pernah terbayangkan di pikiran awak. Ketika itu malaikat perlihatkan kepada kita dan kita menghadapi sakaratul maut itu tidak terasa sakit mati sedikit pun. Itu maksudnya Pak Ibu. Ini janji Allah ini Pak Ibu. Kalau janji Allah ini percaya selawat deh. Tapi syaratnya pertama tadi beriman. Yang kedua lakukan amal rutin taruh sampai awak mati. Itu syarat itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam surat Qaf ayat 19 kata Allah Subhanahu wa taala wa ja'at sakaratul mauti bil haqq. Ketika sakaratul maut itu datang, fakasyafna anka ghita'aka. Allah bukakan tabir penutup yang Allah tutupi selama ini. Kalau kini awak nak bisa, macam lihat jin, macam lihat malaikat tu, macam lihat sarugo, macam orang tua belum bisa le. Tapi ketika sakaratul maut itu tu bisa kita macam lihat tu mah. Ambo, you pernah mencuba le depan, sama-sama kita macam lihat nanti. Ya, sama-sama kita lihat macam lihat nanti. Yo nak Bu. Kalau bisa kita sama-sama celik sarugo si nanti mati nak Bu. Amin. Sama-sama celik sarugo si mati nanti. Tak terasa sakit mati tu. Kenapa Bu? Sakit matiku setara dengan 300 kali tusukan pedang kata Rasulullah. Sakit Bu. Sakit. Tapi ketika surga dilihat, dinampakkan, tidak terasa itu lihat. Tidak luar biasa Bu tuh. Syaratnya yang dua tadi beriman, yang kedua lakukan ibadah amal ibadah itu sampai kita akan mati balik. Ambo ada cerita cik Bu. Ibu-ibu umur 61 tahun. Jadi beliau itu meninggal dunia, saya datang ke tempat beliau takziah. Kata anaknya, Ustaz,
Mama koko ketika jam 1 ke petang Ustaz, itu bentuknya sudah berubah. Jadi kami ingin membawa beliau ini ke rumah sakit, tapi beliau tolak. Tak usah mama dibawa ke rumah sakit, dia nak cukup di rumah aku saja. Adik amboy laki-laki koko tetap je membawa mama aku pergi ke rumah sakit, tapi baru berikhtiar kecilnya. Tapi tetap mama tahan Ustaz, tak usah lah nak di rumah aku saja lah nak baar. Tapi ketika nanti mama hilang kesedaran, tolong bisian la ilaha illallah ke telinga mama di. Itu pesan mamanya, Bu. Jam 2 malam itu anak koko berkumpul di ruang tengah itu tuh, yang mamanya kok diletak di tengah dan dimasuk ke kamar. Kanonya harusnya memperhatikan mamanya kok sampai apa yang terjadi nantinya. Waktu itu wah kalau punya anak waktu itu kadang hati Bu. Nak tinggal awak sedetik pun lah. Nah, di ruang tengah. Malaki jam 3 parak siang tuh Pak Ibu. Dibukakanlah pintu, suruh buka pintu tuh. Buka pintu rumah tuh nak kecil mama aku tadi. Pak kok buka pintu rumah, Ma? Hari masih kalam baru. Itu banyak tamu di luar tuh nak. Bukakanlah pintu tuh ke masuk kemari. Itu kecilnya Bu, yang anaknya kok tadi. Jadi yang kecil anak koko biarlah bukan awak pintu, bukan salah pintu tuh kak kecil adiknya. Dibukakanlah pintu rumah tuh Bu. Lah dibukakan pintu rumah tuh. Idian lampu rumah awak nak malu awak tamu banyak pakalam-kalam awak di rumah nak sero dong. Nak lama rasanya ide lampu awak. Ide lampu teras, ide lampu ruang tamu, latarang rumah tuh. Ketika lah ide lampu tuh Pak Ibu, nimbau anak laki-lakinya. Kamarilah nak mama dingin mama, paluk mama nak. Dipaluk sama anak laki-lakinya kok Bu. Lah dipaluk rebah basandalah kapalu mamanya kok dipau anak laki-lakinya kok. Miring ke kanan. Pada saat miring itu tuh dengan lidahnya menyebut mamaku Ustaz, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan meninggal dunia pada saat itu Ustaz. Jadi kami berdua kakak Ustaz senang malapih mama prosesnya seperti itu Ustaz. Ustaz, ada amal mama aku cie yang sampai kini kami belum bisa mengerajon nih. Apa amal ibu kok? Jadi semenjak kematian suami beliau Pak. Jadi ibu kok seorang janda Bu. Meninggal suaminya sabaleh tahun lamanya. Sejak meninggal suami beliau kok, indak pernah ibu kok mengkhatamkan Al-Quran itu lebih dari 7 hari Bu. 7 hari, nak lebih dari itu dong. Artinya 6 hari khatamnya. Sehari 5 juznya Bu. Kalau kita kurang-kurangi sehari 5 juz kalian 6 30 juz. Sehari 5 juz. Dan itu di kerajuannya lah sabale tahun lamanya. Kece anaknya tuh, kok yang terakhir kok kami mengkhatamkannya Ustaz karena Allah kalau sesak katanya. Suami meninggalkan keturunan, istri soleha, anak soleha Bu. Anak mengatakan membantu orang tuanya kok untuk mengatakan Al-Quran yang rutinitas mande itu tadi. Luar biasa Ibu tuh. Dan matinya lama Bu. Bisa mengatakan la ilaha illallah itu buat luar biasa teman Bu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika orang sakatul maut itu 2 kerajuan kecil Rasulullah. Yang pertama, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bisian la ilaha illallah ke telingonya. Karena telingoku nanti akan terakhir merespon. Lidah lah kaku, sedolah nak bisa, matul nak bisa, pole do, nak bisa pengaruh ciala le do. Telingo yang terakhir menelpon, aku merespon awak tu. Jadi angokku dari jemari sedolahnya kalau aponya Bu diambil jabari kaki, jabari tangan, diegang sampai berkumpul kamari biku sedolahnya. Makanya dalam satu hadis riwayat itu kata Rasulullah, orang yang sakatul maut itu tuh prosesnya ibarat air dalam cerek, dalam teko, dituangkan air itu sampai di titik terakhir. Air kalau terakhir titiknya lambek tiba turun ke bawah Bu. Jatuhnya tuh lambek bulek dulu baru jatuh. Itulah roh kita tuh nanti akan tabang dan dia akan melihat sendiri rohnya terbang itu. Dulu rohnya pai itu. Jadi kalau ada ibu menyaksikan sakaratul maut itu tuh tabaliak mata orang tuh Bu, itu ketika dia melihat rohnya pergi. Bismillahirrahmanirrahim, tutup matanya. Itu Bu. Yang kedua kata Rasulullah, ikra'u ala mautakum yasin. Bacakan Yasin.
Jadi membaca Yasin kok ketika sakaratul maut, Pak. Ketika sakaratul maut itu, kenapa? Karena membacakan Yasin itu mempermudah jalannya mati. Ya. Mempermudah mati, Bu. Mati itu kan payah tuh. Bacakan Yasin. Jadi kalau anak-anak awak kok, Bu, kecian kayaknya. Nah, kita betul tarang kanak kini-kini kau Pak, Bu. Kalau lihat tua kah, tertarang selah. Nah, kalau ada anak laki-laki, kecian kayaknya. Yuang, besok kalau apa meninggal, waang yang dimungkul untuk maimam dengan apa ya? Kecian kayaknya mantik itu. Ibu pun mantik itu. Nak do pai meninggal mama besok nak ya. Kamu yang di depan untuk menjadi imamnya. Jangan lagi yang ke orang lain. Kenapa, Bu? Kata Rasulullah, ada seorang nanti dia amalnya sedikit tapi surganya paling tinggi. Dia malu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa amal saya sedikit tapi surga saya paling tinggi?" Kata Allah, Pak Ibu, "Haza bistighfari waladi khalaka." Ini karena anakmu yang mendoakanmu. Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firlahu, Allahumma firlaha. Itu makanya kalau kita punya anak saleh kok Pak Ibu, punya anak solehah tuh, gunanya nanti untuk awak nanti di akhirat. Jadi kok kurang-kurang mana amal kita nanti nyo membantu gitu. Doa anak soleh itu kan yang salah satunya yang akan dapat memanfaatkan nanti ketika kita nanti sampai di akhirat kan, Bu. Nah itu, Pak. Makanya nak kecek-kecek segini loh, Pak. Jangan apa dia. Kini anak kini kok payah kalau mengecek mah, Pak. Nyo sibuk dengan HP itu mah. Ya nak, Bu. Lah payah melarang ya. Anak Pak sampai saya lah Bu dah. Nah, kalau sembahyang tuh doakan apa ya? Doakan mama ya. Kecen sih lah, Pak. Jangan dengan sagana Pak ngecek lagi. Beko bataku ya Pak talambek beko mengecen beko. Iko saat-saatnya kini kok koma. Lama sama-sama lonte iko Pak. Kok masa injury time koma Pak. Lah banyak tuh tempat yang bawah. Kalau tiba-tiba dia main bola kok menit-menit akhir koma Pak. Iya nak Pak. Menit-menit akhir koma bukan lakuin 5 tahun 6 tahun paling kareh koma. Antara leko sobok lah dia sakinah bisu atau bisu. Apa tu gitu Itu anggu-anggu sih mak. Jadinya namanya yang muda kapai juga koma Bu tapi sunnatullahnya yang lah 62 70 kok siap-siap lah. Kalau ikolah ring 1 koma. Ya Pak. Itu tua kapai kerja ketua kok. Jadi ya Bu, itulah kalau tarang hari Bu Nah, yang pertama tadi beriman, yang kedua pikirkan satu amal dan itu amal itu kerjakan sampai kita mati nanti. Mungkin itu dapat saya sampaikan pada pagi ini Pak Ibu. Mohon maaf jika ada terjadi salah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.